Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik semua di rumah? Semoga dalam keadaan yang sehat semua ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Berjumpa lagi bersama kakak ya. Kita akan belajar di pembelajaran tematik terkhusus kelas 3 di tema 3 subtema 4 ya. Tapi kita akan belajar dari inti permapelnya ya, yaitu kita akan belajar mapel PPKN, tapi tidak menghilangkan ciri khas dari pembelajaran tematik itu sendiri ya. Semoga apa yang kakak sampaikan dan adik-adik pelajari semoga bisa menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik semua dalam mengikuti proses pembelajaran online atau daring. Tidak waktu lama, mari kita bahas bersama-sama apa yang kita pelajari di mapel PPKN kali ini di tema 3 subtema 4. Nah, diawali dengan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide kedua. Nah, materi pembelajaran tematik mapel PPKN tema 3 subtema 4 ya. Deskripsi KD di KD 3.4 dan 4.4. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bersatu dalam keberagaman di rumah. Yang kedua, bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang ketiga, saling menolong orang lain. Yang keempat, gotong royong dan saling menolong di masyarakat ya. Ada 4 itu. Nah, dari deskripsi KD 3.4, 4 pembahasan. Let's go, kita masuk ke pembahasan yang pertama, bersatu dalam keberagaman di rumah ya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya. Jadi kita bisa melakukan sikap bersatu di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong menolong. Pasti adik-adik semua pernah ya saling membantu, saling tolong menolong pada siapapun ya. Sikap bersatu dapat terwujud jika kita menerapkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada ya, itu sangat penting ya. Walaupun kita berbeda-beda ya, mulai dari sifat, sikap ya dan sebagainya, tapi kita harus tetap bisa tolong menolong tanpa membeda-bedakan orang lain ya. Jadi kita menolong seseorang tanpa membeda-bedakan ya, tanpa membedakan ras, suku, agama dan sebagainya, dengan niatan yang tulus untuk kita membantu sesama. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini terpenting ya, tidak egois ya, mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain ya, kita harus selalu bisa ya untuk menghargai hasil karya orang lain, itu hasil pekerjaan orang lain. Dengan merupakan sikap bersatu dan bekerjasama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah ya. Jadi ada 4 poin penting tadi yang bisa kita kerjakan ya. Sedikit poin itu untuk kita bisa menjalankan sikap bersatu ya, saling bekerja sama ya, agar tercipta kerukunan. Nah, di materi yang pertama sampai di sini, kita lanjut ke sesi materi berikutnya. Ya, yang kita bahas adalah bersatu dalam keberagaman di sekolah. Tadi kita sudah membahas keberagaman di rumah, sekarang kita lanjut di keberagaman di sekolah. Menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah banyak manfaat. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Mempererat persaudaraan antar teman ya. Yang kedua,
membuat suasana belajar lebih menyenangkan ya. Jadi yang pertama mempererat persaudaraan ya, biar terjalin rasa persaudaraan sama pertemanan yang kuat ya. Itu ada salah satu manfaatnya. Yang kedua itu membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Yang ketiga menumbuhkan jiwa sosial ya, menumbuhkan jiwa peduli ya, kepedulian terhadap sesama, terutama untuk di sekolah adalah sesama teman, guru, dan sebagainya ya. 4. Menumbuhkan sikap toleransi ya. Sikap toleransi adalah saling menghargai satu sama lain, saling mengerti ya. Bertoleransi. Yang terus sikap bersatu juga dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan kelompok di sekolah. Nah, ini adik-adik sering melakukan kegiatan kelompok ya, maupun di sekolah maupun tugas sekolah yang dikerjakan di rumah ya. Kegiatan kelompok akan menyenangkan jika semua anggota melakukan sikap bersatu ya. Jadi untuk keberagaman di sekolah ada 4 poin penting itu ya, untuk kita bisa kerjakan ya. Semoga dengan 4 poin itu kita bisa meningkatkan ya kekompakan kita, terutama dalam kegiatan belajar di sekolah ya. Sampai di sini untuk pembelajaran yang kedua. Semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami. Next, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu saling menolong orang lain. Kita sudah mempelajari bahwa salah satu wujud sikap bersatu adalah dengan saling menolong. Saling menolong dapat menciptakan kerukunan dan mempererat hubungan pertemanan. Menolong orang lain harus dilakukan dengan tulus dan tidak terpaksa ya. Jadi kita menolong itu harus dilakukan dengan rasa tulus, ikhlas ya, tanpa ada paksaan ya, tanpa disuruh-suruh ya. Jadi hati nurani kita tergerak untuk menolong ya, didasari dari diri sendiri ya, dari jiwa welas asih ya. Jadi rasa kepedulian kita akan bisa menumbuhkan ya sikap untuk bisa menghargai sesama ya, peduli terhadap sesama. Jika kita ditolong orang lain sebaiknya mengucapkan terima kasih ya. Ini kan kata kuncinya itu, jika kita ditolong orang lain sebaiknya mengucapkan terima kasih ya. Mungkin itu merupakan hal yang sangat sepele ya, sangat punya mudah diucapkan, tapi sebagian sangat susah untuk mengucapkan kata terima kasih ya. Kalau kita sudah ditolong orang, kita mengucapkan rasa terima kasih ya, sebagai timbal baliknya itu suatu hal yang sangat luar biasa ya, sudah menunjukkan nah, rasa kepedulian kita terhadap sesama. Next ya, ini di materi ketiga. Next kita lanjut ke pembahasan keempat. Nah, di pembahasan yang terakhir ini kita akan belajar tentang gotong royong dan saling menolong di masyarakat ya. Contoh wujud sikap bersatu di lingkungan masyarakat adalah dengan gotong royong dan saling menolong antar warga, seperti pada penerapan sikap bersatu di rumah dan di sekolah ya, yang kita pelajari di pembahasan 1-2. Sikap bersatu dalam keberagaman di masyarakat juga memiliki banyak manfaat ya. Manfaat tersebut antara lain: 1. Menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Yang kedua, mempererat persaudaraan antar warga. Yang ketiga, membuat lingkungan rumah menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat ya. Jadi nomor 1 poinnya adalah kita menumbuhkan rasa toleransi ya, rasa kepedulian, toleransi terhadap antar warga masyarakat. Yang kedua, mempererat persaudaraan ya, ada ikatan yang kuat ya antara orang satu dengan yang lainnya ya. Yang ketiga, membuat lingkungan rumah menjadi lebih menyenangkan ya. Yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Nah, itu ada 4 poin penting itu yang bisa kita pelajari ya, tentang wujud sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Kita sudah belajar tentang sikap bersatu di rumah, sikap bersatu
di masyarakat ya. Ya terus sikap saling tolong menolong, yang terakhir gotong royong dan saling menolong di masyarakat ya. Ini udah di pembahasan terakhir, materi terakhir. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik semua ya. Adik bisa memahami dan mencermati apa yang kakak sampaikan ya, biar dilihat dari detail setiap detailnya. Jika ada suatu hal yang kekurangan dalam kakak menyampaikan materi ini di pembahasan 1 sampai yang terakhir, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga apa yang kakak sampaikan jadi bekal ilmu yang bermanfaat buat adik-adik semua ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.